Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini membuat video pembelajaran PPG SKI Batch 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul Biografi Abu Bakar As-Siddiq untuk kelas 7 fase D. Disusun oleh saya sendiri, Tri Gunawan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, terutama dalam penilaian di Lokakarya PPG Batch 2 ini. Baik, kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam periode Khalifah Rasyidin, tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang telah dibahas di video yang lalu, setelah meninggalnya Rasulullah, maka terjadi kekosongan kekuasaan atau kepemimpinan umat di umat Islam. Untuk itu setelah Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin, dan yang pertama itu adalah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Oke, selanjutnya profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi Khalifah Islam yang pertama, yaitu pada tahun 632 Masehi hingga tahun 634 Masehi. Beliau adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khalifah Rasyidin. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal terkena karena sakit. Abu Bakar adalah ayah dari Siti Aisyah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abdul Quhafah. Nabi Muhammad memberinya gelar As-Siddiq, yaitu setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Miraj. Jadi As-Siddiq itu diberikan gelar itu setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Miraj. Itu ya. Kemudian di profil Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya, Abu Bakar seringkali bermain dengan unta dan kambing. Kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, atau yang berarti bapaknya unta. Itu ya, silsilah nama Abu Bakar. Kemudian pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah. Kemudian pada suatu hari beliau hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Abu Qasim," itu panggilan Nabi ya, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu
dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan lain-lain lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku mengajak kamu mengesahkan Allah. Setelah Rasulullah bersabda seperti itu, maka Abu Bakar langsung masuk Islam. Itu ya, proses masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, orang dewasa pertama yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian mereka pun mengikuti seruan atau ajakan dari Abu Bakar untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya. Kemudian Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting di dalam Islam, tokoh-tokoh yang lainnya ya. Nah, itu jadi yang menyeru atau mengajak kepada kalangan bangsawan atau orang dewasa. Salah satu yang paling berjasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masih dalam profil Abu Bakar As-Siddiq. Masa bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal. Beliau juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah itu dialami oleh mereka yang mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Para budak disiksa sekendak hati oleh tuannya ya. Hal ini mendorong Abu Bakar untuk membebaskan para budak, yaitu dengan cara membeli dari tuannya. Kemudian beliau memerdekakan budak tersebut. Salah satu budak yang telah dimerdekakan atau yang telah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah. Beliau beli dari tuannya, kemudian beliau bebaskan dan merdekakan. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah budak pertama yang memeluk Islam. Dan beliau menjadi sahabat Rasulullah dan menjadi muazin pertama di kalangan umat Islam. Selanjutnya masih di profil Abu Bakar As-Siddiq. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Ikatan itu terlahir dari anak beliau yaitu Siti Aisyah yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah menikah, setelah hijrah maksudnya. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat,
dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Maksudnya, dari peristiwa ini banyak yang menganggapan bahwa faktor kenapa Abu Bakar terpilih atau menggantikan kepemimpinan umat Islam itu karena Abu Bakar ketika Rasulullah tidak bisa menjadi imam salat maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah ketika menghadapi kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah Nabi Muhammad meninggal, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah. Dalam musyawarah itu akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan penunjukan Abu Bakar sebagai pimpinan baru umat Islam atau khalifah Islam setelah peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632. Ya. Lalu prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu perang Riddah. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd itu membangkang kepada khalifah baru, kepada Khalifah Abu Bakar, dan juga tidak menerima sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa mereka hanya berkomitmen dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Rasul meninggal, maka perjanjian atau komitmen yang dulu pernah terjadi itu dikatakan berakhir pula dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Artinya tidak ada lagi komitmen dengan Islam. Nah, berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang Riddah. Ya, dalam perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku bahwa dirinya itu sebagai nabi baru, yaitu menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal. Musailamah Al-Kadzab ini mampu mengumpulkan ribuan pengikut ya. Makanya sampai terjadi peperangan yang luar biasa karena banyak pengikutnya yang mempercayai tentang kenabian Musailamah Al-Kadzab. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Tentu saja ya, Khalid bin Walid ini adalah seorang strategi perang yang boleh dikatakan belum pernah mengalami kekalahan. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Washi. Al-Washi ini adalah seorang budak yang dulu
ketika perang Khandaq itu ditugaskan untuk membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah. Nah, Al-Waqsi ini berkata, dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah. Dan kini aku membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah. Mungkin ini salah satu bentuk taubatan atau untuk menebus kesalahan yang dulu pernah terjadi ketika masa Rasulullah masih hidup, yaitu membunuh pamannya Hamzah. Masih di prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pengumpulan tulisan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab atau nabi palsu itu ya, dalam peperangan itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan melawan nabi palsu tersebut. Kemudian muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab. Kekhawatiran itu karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan-peperangan lagi yang tentu saja akan menambah berkurangnya penghafal Al-Quran jika terjadi peperangan lagi. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, kemudian dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Beliau mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang bercecer di daerah-daerah dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal sampai saat ini. Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah mushaf yang dulu hasil usulan atau salah satu peninggalan dari Khalifah Abu Bakar yang diteruskan oleh Utsman bin Affan hingga terbentuklah sebuah mushaf. Kemudian prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu beliau menyusun beberapa kebijakan penting. Yang pertama, menjadikan Hirah sebagai pusat militer untuk penyerangan ke Syam. Kemudian, menaklukkan daerah yang
berpeluang untuk membantu melawan kaisar. Kemudian menempatkan Khalid bin Sa'id bin As dan pasukannya sebagai pasukan cadangan di Taima, yakni perbatasan wilayah kekuasaan negara Islam dengan Syam. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Khalid bin Sa'id telah memberikan kontribusi besar dalam penaklukan Syam, meskipun akhirnya mereka mengalami kekalahan. Selanjutnya pemindahan Baitul Mal dari Sunuh ke Madinah. Kemudian mengurusi janda-janda perang di Madinah. Jadi banyak perempuan-perempuan yang menjadi janda itu ketika para suaminya gugur dalam peperangan atau syahid ketika dalam peperangan. Kemudian pengangkatan Al-Mutsana bin Haritsah menggantikan Khalid bin Walid di Irak, ya. Kemudian penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya sebagai khalifah. Jadi sebelum beliau wafat ketika dalam keadaan sakit, mengadakan musyawarah itu untuk penunjukan Umar sebagai pengganti beliau. Kemudian mengampuni beberapa kepala pemberontak, ya. Jadi semua pemberontak itu tidak semua dihukum mati, artinya diampuni dengan harapan bahwa kepala pemberontak itu bertobat dan menjalani hari-harinya dengan menjalankan syariat Islam, seperti itu, ya. Kemudian meninggalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika dalam keadaan sakit tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Lalu tidak ada satupun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Maka beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang diderita oleh beliau pada usia 61 tahun. Abu Bakar setelah meninggal dimakamkan di rumah putrinya, di rumah Siti Aisyah di dekat Masjid Nabawi. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagai refleksi perkembangan Islam pada masa Abu Bakar, khususnya dalam memimpin umat Islam sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad, memiliki hubungan erat dengan prinsip moderasi dalam Islam. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan paling dihormati, dan ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan adil. Salah satu prinsip moderasi yang diterapkan oleh Abu Bakar adalah kesederhanaan. Beliau hidup dengan gaya hidup yang sederhana dan menghindari kemewahan yang berlebihan. Prinsip kesederhanaan ini memungkinkan Abu Bakar untuk dekat dengan rakyatnya dan memahami kebutuhan rakyatnya, serta memberikan contoh bagi umat Islam untuk hidup dengan sederhana dan menghargai kebutuhan orang lain. Demikian yang bisa
sampaikan terkait materi biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.